warga Kabupaten Tasikmalaya. Apa kabar untuk hari ini? Senang sekali saya dari Krisna bisa hadir kembali menyapa Balai Sehat warga Kabupaten Tasikmalaya di PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Seperti biasa, kita akan ngobrolin banyak hal tentang kesehatan yang tentunya ini untuk mengedukasi masyarakat. Dan hari ini pun saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa karena hari ini kita akan membahas tentang IMS dan juga HIV dan juga AIDS. Nah, seperti apa sih informasi yang akan kita sampaikan, karena ini menurut saya salah satu informasi yang memang harus selalu diedukasikan kepada masyarakat. Sudah hadir bersama dengan saya Ibu Rina Parina, AMK, SKM, MF, MH, luar biasa sekali ini. Banyak sekali Bu gelarnya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan juga sudah hadir ada Madea. Hai. Jabatannya pekerja lapangan di PKBI dan juga ketua di komunitas Serikandi Pratista. Luar biasa sekali. Dua orang yang luar biasa ini, Balai Sehat akan ngobrol-ngobrol sama saya. Yang tentunya tadi seperti yang disampaikan, ngobrolin soal IMS, kemudian ada HIV dan juga AIDS. Apa sih IMS itu, Bu Rina? Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Balai Sehat di Kabupaten Tasikmalaya. Mungkin tadi sudah disinggung ya. Hari ini kita akan mungkin membicarakan ngobrol-ngobrol ya mengenai IMS, HIV dan AIDS ya. IMS itu infeksi menular seksual. Jadi penyakit yang ditularkan melalui seksual ya. Jadi karena namanya IMS ya otomatis ditularkannya juga karena hubungan seks ya. Jadi tapi ada yang tidak melalui hubungan seks, yaitu dari ibu ke bayi ya, kayak sipilis itu ditularkan oleh ibu yang positif sipilis, ditularkan kepada bayi yang baru dilahirkan gitu ya. Jadi infeksi menular seksual, penyakit yang ditularkan karena berhubungan seksual. Ya, berhubungan seksual di sini itu yang tidak aman. Ya, bagaimana yang tidak aman itu? Yang pertama, gonta-ganti pasangan. Ya, yang kedua, kebersihannya tidak terjamin gitu ya. Jadi salah satunya misalkan dari pasangan ini, misalkan perempuannya udah IMS, contohlah sipilis misalkan ya, diobati tapi pasangannya tidak diobati, itu nanti menular. Jadi kayak bola pingpong gitu nantinya. Yang suami misalkan positif sipilis nih, melakukan hubungan seks sama istrinya, yang diobatinya hanya suaminya saja, nanti lama-lama istrinya akan positif ya. Terus ini suaminya nanti sembuh, istrinya punya penyakit itu, nanti balik lagi ke suaminya gitu. Jadi kalau misalkan ada salah satu pasangan yang mempunyai IMS itu ya, penyakit infeksi menular seksual itu, harus dua-duanya ya Bu ya, diobati. Ya gitu. Kalau HIV sendiri itu bagian dari IMS atau bagaimana? Bukan bagian. Jadi kalau yang mempunyai penyakit karena hubungan seks tadi, itu akan mempermudah masuknya virus HIV. Jadi ya, karena kan HIV itu salah satunya itu ditularkan melalui hubungan seks juga. Sebelum ke sana mungkin pengertian HIV itu sendiri ya. Betul. Mbak Riri, HIV itu human virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi menyerang sel darah putih ya. Jadi virus masuk ke dalam tubuh kita langsung menyerang sel darah tubuh kita, sel darah putih ya. Sedangkan kita tahu kan yang menjaga tubuh kita terhadap penyakit itu adalah sel darah putih. Nah, karena virus ini menyerangnya sel darah putih, otomatis tubuh tidak akan kuat menerima berbagai macam penyakit. Jadi sebetulnya tidak ada yang meninggal karena HIV-nya. Meninggalnya itu karena IO-nya, infeksi oportunistiknya. Ya, jadi karena tadi kan virus masuk nih ke tubuh kita. Adalah datang kuman TB, jadi kan punya penyakit TB. Datanglah misalkan bakteri penyebab diare. Jadi kan diare, nah itu yang akan menyebabkan meninggal seseorang, bukan dari virus HIV-nya gitu. Kalau virus HIV, kalau di dalam tubuh, kalau misalkan dia sudah berobat teratur, itu kayak mati di dalam tubuh. Jadi dalam tubuh itu masih ada virus, tapi virusnya tidak ganas gitu. Jadi boleh dibilang kondisi atau imunnya tuh tetap terjaga berarti ya, dengan kalau rutin diobatin seperti itu. Apakah seperti tadi yang saya tanyakan, HIV ini bagian dari IMS atau karena IMS atau kena gimana Bu?
Jadi ada hubungan. Ada hubungannya. Kalau yang IMS itu akan mempermudah masuknya virus HIV. Yang HIV akan mempermudah menjadi AIDS kalau misalkan dia terserang IMS gitu. Jadi hubungan, tapi tidak, maksudnya bukan bagian. Bukan bagian. Jadi memang IMS ini bisa mempermudah masuknya virus HIV. Iya. Kalau terjangkit HIV itu otomatis dia mungkin ada IMS juga atau bagaimana? Belum tentu. Belum tentu. Kalau misalkan yang IMS belum tentu HIV, HIV juga belum tentu IMS, ya gitu ya. Tapi intinya masuknya kuman tersebut sama, bisa lewat hubungan seks. Ya. Sebetulnya kan kalau IMS tadi lewat hubungan seks sama ibu dari ibu yang positif ke bayi. Kalau HIV itu penularnya bisa lewat jarum suntik. Tapi kan sekarang jarum suntik dipakainya cuma 1 kali ya. Betul. Itu lagi nggak bisa kan, jadi betul. Itu kecil kemungkinan kalau misalkan lewat jarum suntik. Terus lewat transfusi juga sangat kecil karena sekarang kan kedokteran sudah maju ya. Betul. Jadi setiap darah yang masuk ke PMI itu sudah di-screening dengan berbagai macam penyakit menular. Jadi sudah bersih, diberikan kepada yang memerlukan itu sudah bersih. Betul. Jadi kemungkinan tertular lewat transfusi itu kecil. Jadi hanya 2 yang sekarang itu besar ya? Iya, penularannya itu lewat hubungan seks sama dari ibu ke bayi. Berarti memang ibunya sudah memiliki HIV. Iya, sudah HIV positif. itu satu kesatuan atau beda lagi tuh, Bu? Karena kita suka mendengar HIV AIDS, apakah itu memang namanya atau jenisnya itu HIV AIDS atau HIV AIDS gitu? Jadi gini, HIV kalau tidak diobati akan meningkat ke AIDS. Gitu. Jadi setiap yang AIDS itu pasti HIV, tapi kalau yang HIV belum tentu AIDS. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau yang itu AIDS itu udah punya IO, infeksi oportunistik, itu yang membedakan. Ya. Jadi bagaimana? Jadi kalau yang HIV di dalam tubuhnya itu udah ada virus HIV, tapi dia tidak punya penyakit penyerta. Tapi kalau AIDS itu di dalam tubuhnya udah positif HIV, tapi dia punya penyakit penyerta, misalkan punya penyakit TB, diare, gatal-gatal, yang gitulah. Jadi ada penyakit penyerta yang bisa menyebabkan pasien tersebut meninggal akhirnya. Betul. Jadi perbedaannya gitu. Jadi berbeda ya, betul. Boleh dibilang berarti yang AIDS itu udah pasti HIV, tapi yang HIV belum tentu AIDS berarti ya, Bu ya. Apalagi kalau dia pengobatan teratur rutin, ya. Karena kan pengobatan HIV itu tidak menyembuhkan, ya. Dalam tubuh tetap ada virus, tapi melemahkan. Sekarang kalau misalkan 6 bulan atau lebih, harus lebih ya, kalau kurang nggak dimasuk, itu virusnya itu udah lemah. Jadi untuk menularkan kepada pasangan itu kecil kemungkinan. Tapi dengan syarat tadi 6 bulan, terus tidak pernah ada terlewat, kan kayak makan obat KB yang nggak boleh terlewat ya, harus terjadwal gitu. Nah itu kalau udah 6 bulan penularan kepada pasangan itu kecil. Ya, betul. Kalau agar kita terhindar dari HIV, kalau tadi penyebabnya seseorang terpapar HIV itu salah satunya dari hubungan seksual yang mungkin bergonta-ganti pasangan dan lain sebagainya lah gitu kan, salah satunya. Karena kalau dari jarum suntik seperti tadi Ibu bilang sudah semakin kecil sekarang resikonya, transfusi juga gitu kan. Agar kita terhindar dari HIV, seperti apa penanganannya? Yang pertama ini setia pada pasangan. Ya, setia pada pasangan. Jadi udah satu juga nggak akan habis ya. Setia pada pasangan itu ya. Yang kedua, jangan dulu melakukan hubungan seks kalau belum waktunya, ya. Terus jangan gonta-ganti juga. Betul. Jangan gonta-ganti pasangan. Kalaupun misalkan itu kan masuk ke pribadi masing-masing ya. Kita tidak bisa mengintervensi. Nggak boleh melakukan hubungan seks, nggak boleh. Nah kalau misalkan tidak bisa merubah perilaku seperti itu, mungkin solusinya setiap hubungan seks itu harus memakai kondom, ya. Karena kondom itu salah satu alat yang bisa mencegah penularan HIV termasuk tadi IMS, ya. Kemudian jauhi narkoba suntik, ya, yang suntik. Karena tadi kan dari jarum suntik itu ada kemungkinan
darah yang positif HIV pindah kepada orang yang memakai jarum suntik lagi gitu. Jadi yang pertama setia pada pasangan, perilaku seksnya yang tidak beresiko, aman gitu ya. Terus ya jauhi narkoba ya itu. Betul. Sejauh ini di Tasikmalaya khususnya kabupaten kasusnya seperti apa untuk IMS ataupun HIV/AIDS ini, Bu? Kalau IMS itu karena kita punya, kalau di program HIV itu punya triple eliminasi ya. Triple eliminasi itu dikhususkan untuk bumil. Kenapa bumil? Karena HIV itu bukan tidak akan sih, kecil kemungkinan bisa kita eliminasi. Eliminasi itu sampai 0 kan, sampai nggak ada. Nah, itu kecil kemungkinan karena kan tidak sembuh itu ya, Bu ya. Betul. Terus kalau kalau HIV tadi berhubungan dengan hubungan seks ya. Hubungan seks kan itu kebutuhan. Jadi kalau untuk masyarakat umum eliminasi itu kecil kemungkinan. Tapi kalau di ibu hamil itu bisa terjadi. Jadi kita setiap ibu hamil trimester pertama itu harus diperiksa 3 penyakit, IMS, HIV, sama sipilis. Nah, kalau ditemukannya triwulan pertama kita obati, ada waktu kan 6 bulan nih. Jadi pas melahirkan itu si virusnya itu udah lemah. Kecil kemungkinan terjadi penularan kepada bayinya. Ya, jadi program pemerintah itu triple eliminasi namanya. Nah, kemudian kalau untuk yang HIV kita tetap men-screening ya. Karena kan kita HIV itu populasinya itu ada 3. Ya. Ada populasi kunci, ada populasi khusus, sama ada populasi rentan. Apa tuh, Bu? Ya. Kalau populasi kunci itu LSL, lelaki seks lelaki ya. Bukan lelaki suka lelaki. Kalau lelaki suka lelaki cuma, duh itu cakep, cuma udah ya gitu aja ya. Kalau lelaki seks lelaki, jadi kepuasannya itu berhubungan seks lagi dengan lelaki lagi. Gitu. Jadi lelaki seks lelaki, waria, penasun, sama satu lagi WPS ya, wanita pekerja seks ya. Itu populasi kunci. Nah, kalau populasi khusus itu ibu hamil, pasien IMS sama pasien TB. Jadi pasien TB itu setiap yang positif TB itu harus diperiksa HIV. Tidak melihat dia beresiko atau tidak. Nah, jadi harus diperiksa HIV. Kemudian yang ketiga populasi rentan itu siswa, mahasiswa, LBT. LBT? Apa itu LBT? Lelaki beresiko tinggi. Apa tuh lelaki beresiko tinggi? Jadi kalau lelaki beresiko tinggi itu posisinya itu berjauhan dengan pasangan. LDR. Kita kembalikan ke fitrah mungkin ya. Kan kalau hubungan seks itu kebutuhan. Apalagi laki-laki kan secara ilmu kedokteran pembentukan sperma itu 3 hari. Jadi 3 hari sekali bagusnya dikeluarkan. Nah, kalau misalkan jauh dari pasangan, nah itu namanya beresiko, LBT ya beresiko tinggi kan. Ada yang kuat, mungkin ada yang enggak juga gitu kan. Kita tidak ada jaminan tuh itu ya. Nah, itu LBT, ibu rumah tangga itu populasi rentan. Nah, kembali lagi di kita ya. Data di kita sampai Desember itu ada 686 yang positif HIV. Iya, dari tahun 2004. Ya. Nah, tahun 2023 kita itu ada 92 yang positif. Hanya setahun. 2023 itu 92. Nah, dari yang 92 itu 47-nya kalau nggak salah ya, 47-nya itu LSL tadi. Satu catin, satu anak sekolah. Nah, dari situ mungkin kembali lagi ke populasi tadi. Berarti kita harus masuk ke populasi rentan. Ya, kemarin-kemarin kan penularan itu kan ada di populasi kunci. Ternyata sekarang udah bergeser ke populasi umum. Di lapangan sendiri, nih Madea, temuannya seperti apa? Tadi kan Ibu berdasarkan data dan fakta yang mungkin ada di lapangan. Ya, kalau di lapangan sendiri betul seperti yang tadi disampaikan Ibu, fenomenanya ternyata memang sekarang sudah bergeser. Kalau sebelumnya kan populasi kunci ya Bu ya, penyebaran itu pekerja seks, kemudian mungkin yang LSL itu. Kalau sekarang bergeser ke umum ternyata. Itu
seperti itu fenomenanya atau seperti apa, Mbak Dea? Ini kebetulan ini cerita aja ya dari pertama Dea terjun menjadi aktivis di HIV itu dari 2004. Kebetulan yang menjadi sasaran pemerintah atau istilahnya Departemen Kesehatan khususnya itu anak-anak LSL atau anak-anak transpuan, waria. Kebetulan Dea di sana, Dea sekarang memegang satu komunitas, menjadi satu ketua di Kabupaten Tasikmalaya, itu Ketua Serikandi Pratistaya, yaitu dari komunitas transpuan sendiri. Kebetulan saya adalah ketuanya. Jadi saya mempunyai satu tanggung jawab untuk anak-anak, karena dalam visi komunitas itu saya merubah pola hidup yang lebih baik dan lebih sehat untuk anak-anak. Ya, terus dari HIV ini, karena memang di HIV ini tujuannya adalah, sasarannya adalah populasi kunci ya, LSL atau LGBT atau gitu ya, dan waria. Nah, di sana saya memberikan satu dorongan terhadap anak-anak, terus jangkauan terhadap anak-anak harus bisa memberikan informasi yang lebih tepat, bisa lebih memberikan informasi yang baik tentang HIV, gimana penularannya, gimana harus seperti apa kelanjutannya, pencegahannya. Alhamdulillah untuk anak-anak komunitas transpuan sendiri kabupaten sudah mempunyai tanggung jawab, bahkan 3 bulan setengah, 3 bulan 40 hari lah khususnya. 40 hari mereka udah punya tanggung jawab untuk tes PCT setiap bulannya. Adapun anak-anak komunitas yang positif, kami jangkau juga kami jangkau juga untuk melakukan ARV, dan alhamdulillah mereka udah ARV walaupun memang belum 100% semuanya ARV, karena memang ada kondisi yang mungkin kita bisa memahami dan bisa mengerti ya. Tidak bisa memaksakan seseorang gitu. Tapi setelah lama-kelamaan survei membuktikan anak-anak komunitas ternyata mereka mempunyai kesadaran, bahkan LSL, waria atau WPS punya kesadaran tersendiri. Dia jangankan disuruh diperiksa, bahkan mereka sekarang udah punya tanggung jawab ya. Cuman yang sekarang fenomena yang terjadi sekarang ternyata orang yang tergeser ya, yang tidak mau tahu atau apa sih itu HIV atau gimana itu HIV itu bukan penyakit saya, ternyata mereka menjadi imbasnya terhadap mereka sendiri. Ternyata apa yang dikatakan Bu Rina LBT ya, laki-laki beresiko tinggi itu termasuk pelanggan warianya sendiri, pelanggan LSL-nya sendiri, karena mereka sendiri tidak menyadari bahwa resiko itu akan dampaknya terhadap dia gitu. Hanya orang resiko tinggi aja yang diperiksa tanpa dia sadari mereka sebenarnya yang harus diperiksa adalah mereka. Akhirnya bergeserlah dari tahun 2004 sampai sekarang. Dulu makan drugs ya Bu ya, drugs, terus akhirnya populasi kunci, dan sekarang ternyata populasi umum. Terutama untuk makanya ibu-ibu hamil program 100% harus kecapai, ya ibu hamil harus wajib untuk tes PCT ibu hamil, dan juga untuk populasi kunci ya, untuk anak-anak transpuan khususnya dan LSL kami lagi menjangkau yang kadang-kadang menjadi satu tantangan ya. Kebetulan alhamdulillah di transpuan sendiri di Serikandi Pratistaya ini di PKBI hampir 90% anak-anak dari komunitas yang kerja di PKBI yang menjangkau anak-anak dan masyarakat. Berarti memang sebenarnya edukasi sudah sangat masuk ya, dan sudah terimplementasi dengan baik untuk di komunitas ya. Cuma sekarang bergeser, Bu, dengan bergesernya itu langkahnya mau diambil nih, bagaimana? Ya ini yang sulit ya, karena tadi kan disinggung ya sama Madea. Justru yang berbahaya itu pelanggannya, tapi kita kan tidak susah ya untuk menjangkau pelanggan. Kan dari satu orang itu belum tentu cuma satu. Ya. Nah, kalau di program itu harusnya setiap orang yang melakukan hubungan seks dengan populasi kunci, namanya itu notifikasi pasangan ya, Madea. Jadi itu harus kita periksa juga. Tapi ini yang sulit. Yang kita masih masih berjalan ya. Jadi setiap yang kalau misalkan yang positif nih, yang populasi kunci, mereka sudah pada mengerti. Tapi pasangannya ini, ini kadang-kadang kan
dikejar Kayak- kabur. Kayak yang WPS nih, kita sudah anjurkan karena kan itu dikembalikan lagi ke mereka ya, kita tidak bisa mengintervensi. Intervensi, Kamu berhenti betul, jadi betul. WPS nggak bisa. Kalau misalkan sok atuh kan dia biaya hidup gitu kan, kita nggak bisa sampai sana Betul, ya. betul. Akhirnya kan kita cuma kasih edukasi. Kalau misalkan tetap seperti itu harus menggunakan kondom Pengaman, tadi ya, betul. pengaman. Tapi bilangnya gini, kan pelanggannya nggak mau, mereka itu membayar kita. Kalau misalkan pakai kondom nggak mau gitu Oh, kan. iya. Nah seperti itu yang masih kita jadi permasalahan di kita ya. Kalau apa yang telah kita perbuat di Kabupaten Tasik itu untuk memutus mata rantai penularan, sebetulnya tujuan utama program HIV Iya, itu memutus betul. mata rantai penularannya. Karena tadi fenomena gunung es ya, Iya, betul yang sekali. ditemukan mungkin di atas, tapi di bawah kan Di bawah banyak. masih banyak, Iya. betul sekali. Kita itu ada 3 SSR ya, Dinkes, KPA sama PKBI. Oke. PKBI ini Madea. Jadi kita bekerja sama 3 ini, KPA sebagai koordinatornya, kita Dinas Kesehatan sebagai layanannya, Puskesmas utamanya ya. Jadi kalau PKBI itu untuk ke populasi kuncinya, Oke. ya. Kalau Puskesmas itu pelayanan, jadi kita itu semua Puskesmas sudah bisa melakukan pemeriksaan HIV dan IMS ya. 40 Puskesmas sudah bisa. Nah, yang bisa pengobatan itu ada 17 Puskesmas ini yang kita bangga ya. 17 Puskesmas sudah bisa melakukan pengobatan Betul. HIV. Jadi ditemukan di situ, diobati di situ. Karena kan ada aturan di BPJS dari 144 apa 142 ya, salah satunya itu HIV. Tidak boleh dirujuk ke FKTL kalau tidak ada indikasi. Jadi harus ditemukan di Puskesmas, diobati juga di Puskesmas. Tapi ternyata kita masih kesulitan juga ya, Madea. Ternyata gini, kalau pasien HIV itu tidak bisa kita intervensi. Betul. Jadi tidak berhubungan dengan BPJS. Dia BPJS di mana saja, HIV bisa diobati di mana saja. Karena kan kalau yang HIV itu harus gratis, ya. Betul. Jadi kita tidak bisa intervensi. Kan kalau misalkan BPJS misalkan Puskesmas A harus berobat ke situ. Iya. Kalau HIV enggak. Enggak. Yang penting mereka itu diobati. Mau Diobati. di mana saja boleh. Gitu. Jadi tidak. Sebenarnya sudah sangat permudah ya Bu Iya. untuk pengobatan. Tantangannya berarti adalah mungkin Pasiennya nggak mau dikembalikan ke Kesadaran masing-masing itu. kesadaran pasiennya berarti. Karena ya. apa? Karena di masyarakat stigma Stigma dan dan- diskriminasinya masih tinggi. Masih tinggi berarti ya Bu Iya, ya. masih Padahal tinggi. kita sudah sangat mendengar sosialisasi tentang HIV itu sudah sangat lama, tapi ternyata stigma itu masih tinggi. Masih Padahal ya. setelah dia teliti ya sekarang, HIV itu nggak gampang untuk Penular. ditularkan. Begitu aja nggak kayak flu ya Bu tiba-tiba. Justru Nggak kayak gitu. TB, justru lebih Lebih bahaya TB, sebenarnya. betul. Kemarin kita ada podcast juga bersama Dinas Kesehatan membahas tentang TB, memang semudah itu justru TB ya Bu ya. HIV justru malah, tapi mungkin ya itu ya, karena bertahun-tahun sebelumnya kita selalu mendengar HIV/AIDS yang semenakutkan itu Iya, stigmanya. Jadi itu salah satu tantangan berarti. Iya. Sejauh ini itu menjadi salah satu penghambat berarti Bu. Iya, jadi kita itu masih kesulitan di situ. Padahal kan kita tidak berhentilah tetap mengedukasi masyarakat ya. TB kalau kita bicara di depan orang itu otomatis, kalau yang berbicara positif ya, Positif TB betul. otomatis yang mendengarkan kan Iya. Bisa akan tertular. positif, Betul. ya bisa tertular. Tapi kalau HIV makan bersama, misalkan Tidur gelas bersama. bersama ya, nggak akan tertular. Ciuman juga enggak. Oke. Iya, ciuman juga Mandi enggak. bareng. Mandi bareng enggak. Beda dengan TB, dengan hepatitis, itu betul. ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari penularan itu masih lebih berbahaya penyakit lain Iya, gitu ya kan. betul. Kan ini mah hanya tadi Hubungan Media hubungan seks dari ibu ke bayi, jarum suntik dan transfusi dan darah. transfusi darah. Jadi gitu. Kalau misalkan kita melakukan hubungan seks nyaman, insya Allah akan aman. Ya. Memang sejauh ini langkah untuk menurunkan stigma masyarakat itu sudah sampai seperti apa Bu? Sebenarnya keinginan Madea ya, ini keinginan Madea ya, seperti Terus untuk ya. anak-anak orang yang positif makanya sampai sekarang nggak bisa terbuka, nggak bisa Betul, menyebar betul. tentang
Iya. tentang status mereka. Betul. Karena memang situasi ini memang belum semuanya masyarakat bisa menerima, Betul, gitu istilahnya. Makanya Mbak Dea punya strategi. Jadi dengan satu komunitas mereka bisa terbuka. Komunitas ini alhamdulillah untuk strategi ke depannya dia juga bukan hanya untuk komunitas saja Transpuan atau Betul, LSL. betul. Bahkan untuk tahun ini dia udah hampir 4 tahun saya bekerja sama dengan anak-anak motor yaitu XTC. Mereka udah punya kegiatan tersendiri untuk tes PCT HIV. Alhamdulillah untuk remaja mereka udah ya alhamdulillah sekarang. Terus untuk anak-anak komunitas jalanan, Madea dekat dengan anak-anak pengamen jalanan. Alhamdulillah mereka udah punya kesadaran ternyata kolaborasi ini dia selalu memanfaatkan untuk PCT. Nah, kalau di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, Madea mempunyai strategi juga. Sekarang alhamdulillah saya bekerja sama dengan anak-anak Karang Taruna khususnya karena memang ini adalah sasarannya bukan hanya untuk resiko tinggi untuk masyarakatnya, makanya Madea mendekati dengan anak-anak Karang Taruna. Sejauh ini sudah seperti apa? Sudah mulai? Alhamdulillah untuk walaupun memang belum semuanya mereka bisa betul. paham dengan hal ini, bahkan masih ada yang dianggap tabu oleh Betul. mereka. Tapi itu bukan jadi halangan bagi Madea, justru ini menjadi satu tantangan bagi saya betul. untuk bisa ke depan. Jadi memang tantangannya memang masih berat sekali iya, ya untuk berat. mengedukasi masyarakat. Itulah kenapa kita hadir Baraya Sehat di sini karena memang ingin sekali mengedukasi masyarakat, di mana memang ternyata penularan HIV ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak ada ya Bu ya. Dan itu ternyata angkanya masih tinggi juga di Kabupaten Tasikmalaya dibandingkan dengan kabupaten lain seperti apa Bu? Jumlahnya gitu, penyakitnya. Iya betul. Kalau Kabupaten Tasikmalaya kalau lihat ini sih masih aman, masih aman. Tapi kan belum, ya tapi belum. bukan berarti kita harus Iya, santai ya Bu ya. Karena tadi takutnya fenomena gunung es tadi ya. Kalau strategi tadi ya, kembali ke strategi. Kita itu kemarin tahun 2023 itu salah satunya itu melatih kader termasuk Madea juga ya. Itu karena kan kita itu diharapkan screening 3 populasi tadi itu bisa kita lakukan. Karena gini, logistik banyak. Cuma ya itu tadi banyak yang tidak bersedia untuk yang masuk tadi populasi tadi ya, 3 populasi tadi. Kalau misalkan semua populasi itu bisa kita lakukan screening dan ternyata negatif, itu alhamdulillah ya. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang positif, nah itu kan harus kita tindak lanjut ya. Betul. Nah kemarin itu kita tahun 2023 itu sebanyak 387 kader diharapkan bisa membantu program kita. Karena kan kader itu sangat dekat dengan masyarakat ya. Minimal tadi kan kalau HIV itu 100% pasien TB harus diperiksa HIV. Nah kalau misalkan kita tidak ada pendekatan ke pasien TB, itu banyak yang menolak juga. Kan pasien HIV wajib diperiksa TB, pasien TB juga wajib diperiksa HIV. Kemarin kan disinggung ya ada kolaborasi TB HIV. Kalau misalkan yang HIV diperiksa TB itu biasanya jarang ada kendala. Tapi yang TB diperiksa HIV itu banyak yang menolak. Karena mereka merasa saya tidak pernah melakukan tes beresiko, itu salah satu gitu, juga iya. yang mungkin berada di masyarakat ya Bu. Saya boleh dibilang tidak berganti-ganti pasangan, tapi ada tidak orang yang tertular tapi sebenarnya dia gaya hidupnya tidak seperti itu. Ada karena kan TB itu daya tahan tubuhnya juga udah rendah ya. Ada beberapa ternyata sebetulnya dia sudah punya penyakit HIV tapi ditemukannya TB dulu. Ada seperti itu. Ada juga yang ditemukan HIV padahal dia TB dulu gitu. Jadi kita kan tidak ada jaminan nih orang tersebut tidak pernah perilaku beresiko ya. Pernah ada nih kasus ibu rumah tangga positif tapi suaminya negatif. Ya akhirnya kan walaupun jadi rame tapi kan kita harus ditemukan di mana nih permasalahannya. Akhirnya ternyata dulunya pernah melakukan hubungan seks sama pacarnya dulu. Nah, semacam itulah. Jadi tidak ada jaminan seseorang itu tidak pernah melakukan kesalahan gitu ya. Yang tahu kan mungkin diri sendiri sama Gusti Allah gitu ya. Nah, kalau program pemerintah, kenapa yang TB harus diperiksa HIV dan HIV harus diperiksa TB? Itu karena
tadi dari data ternyata ada yang HIV ternyata ditemukan dari TB dulu, ternyata pas diperiksa HIV-nya ternyata positif gitu. Kalau misalkan kita telusuri dari mana itu bisa mungkin ya penyebabnya dapat tergali, tapi itu tidak memerlukan waktu yang lama. Karena kan kita sebagai seorang konselor ya harus terus mengkonseling gitu. Jadi tentang hubungan seksnya, tentang hubungannya seksnya itu segala macam, termasuk apakah dia gonta-ganti atau misalkan hubungan seksnya tidak aman lewat anal atau lewat apa gitu ya, yang tidak semestinya lah gitu. Jadi kalau seorang konselor itu harus sampai tergali ke sana. Gitu. Sejauh ini pencapaian dari target-target program-programnya Ibu sama Mades sudah terjadi penurunan kah atau seperti apa? Kalau dilihat dari tahun 2021, 2022, 2003 itu ada kenaikan. Kan kalau HIV itu masuk program SPM ya, standar pelayanan minimal. Kalau SPM itu 100% harusnya cakupannya dari target. Nah, tahun 2023 ini ada kenaikan jadi 70%, walaupun masih jauh ya dari target, tapi ada peningkatan. Kalau kemarin tahun 2002 itu hanya 58. Jadi memang sudah ini ya teredukasi bukan berarti tidak ada yang positif itu aman. Betul. Justru banyak yang positif itu ternyata mungkin kinerja kita udah benar gitu istilahnya. Jadi belum ditemukan Itu makanya saya menggali semua, bukan populasi kunci aja, tapi semua dari pihak umum, dari kalangan umum juga remaja. Saya edukasi itu dan memberikan satu informasi yang kuat. Bahkan saya merujuk mereka untuk tes PCT. Bahkan untuk anak-anak komunitas yang udah terkena ada positif juga, saya itu ada tantangan lagi. Sebenarnya dia harus ARV, karena yang menjadi kendala di kami di Kabupaten Tasikmalaya itu kadang-kadang yang nggak sadar dengan ARV, yang nggak mau berobat. Yang nggak mau berobat. Justru mereka jadi LFU ya kan, jadi loss follow up ya, berobat. Virusnya bisa lebih banyak kalau seandainya kita justru Madea dan teman-teman itu menjadi satu tantangan lebih luas lagi, lebih capek lagi untuk ARV mereka. Akhirnya ada mereka yang kabur karena tidak menerima dengan kondisi dia gitu. Akhirnya yang ditakutkannya lagi adalah penularan notifikasi pasangannya itu yang benar-benar harus, aduh gimana ini, saya justru harus memberikan kepercayaan terhadap dia, itu jangan sampai menularkan terhadap yang lain. Itu sih. Itu makanya kenapa sebelum menikah juga banyak sekali tes-tesnya ya, untuk makin kesini-kesininya kan banyak tesnya, karena untuk menghindari mungkin penularan itu ya Bu. Ada beberapa orang yang tidak sadar kalau ternyata dia positif HIV seperti itu gitu kan. Iya, kita kan sekarang udah masuk ke Catin ya. Nah, tahun 2023 itu justru ada yang positif 1. Nah, justru kita jadi ketar-ketir nih ya. Itu kan walaupun cuma 1, tapi kan kita harus waspada. Kalau misalkan kita bisa masuk ke Catin 100% itu bisa diperiksa ya. Kalau yang negatif itu alhamdulillah. Kalau misalkan yang positif justru itu bagus ditemukan, karena kan bisa kita langsung diobati ya. Tidak maksudnya dalam artian jadi tidak boleh menikah dengan si itu enggak. Ya justru tidak masalah kan dengan itu. Enggak. Justru dulu mah gini. Stigma masyarakat begitu kan Bu. Dulu mah gini. Enggak mau tuh diperiksa karena pernikahannya takutnya batal. Siapa yang bertanggung jawab kalau misalkan pernikahannya tidak terjadi? Takutnya tidak ada lagi yang mau dengan dia karena dia positif. Tapi sebenarnya kan tidak apa-apa. Misalnya seseorang positif dan akhirnya tetap menikah, tapi selama dalam pengawasan itu tidak akan terjadi penularan. Ya. Jadi gini, kalau misalkan Catin ditemukan positif, justru itu lebih bagus. Jadi penularan ke pasangan sama nanti ke anaknya, kalau misalkan program anak itu akan kecil kemungkinan, ya kecil kemungkinan. Justru yang harus ditanamkan di mindset masyarakat itu, kalau Catin ditemukan positif jangan khawatir. Justru dari mulai dia rencana menikah sampai rencana punya anak itu kita dampingi. Puskesmas ya, bukan dinas kesehatan, karena kan teknisnya itu sama puskesmas. Akan didampingi selama 6 bulan pengobatan itu, hubungan seksnya harus tetap memakai kondom ya. Kalau misalkan ada program mau punya anak nih,
nanti ada yang harus dilakukan ya. Puskesmas lebih tahu tuh namanya konselor udah tahu apa yang harus dilakukan, yang akhirnya nanti istri sama bayinya itu akan negatif. Dan Jadi sekarang, dipantau Iya, mulai dari dia menikah sampai dia punya anak itu dan terus sekarang dipantau. udah ada FREP, Bu. Nah, ada FREP. Jadi kalau FREP itu diminum oleh pasangan ODA ya, pasangan yang positif. Sekarang udah ada FREP selama 95% dia tidak akan menularkan terhadap Iya. pasangan. Kalau pasangan ODA-nya minum FREP. Kalau di kabupaten sih, kalau untuk teori sudah ada ya, cuman mungkin belum datang FREP-nya, baru di kota kabupaten. Trap apa aja? Trap apa aja? Jadi memang sebenarnya boleh dibilang betul satu hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat, karena memang angkanya masih tinggi, edukasi masyarakat, tapi bukan hal juga yang harus sangat bingung untuk menyikapinya berarti ya Bu ya, si HIV/AIDS ini, karena memang ternyata edukasi dan kesiapan dari pemerintah juga ini sudah sangat luar biasa, termasuk pendampingan juga ketika sampai akhirnya anaknya pun bisa tidak positif atau Iya. tertular. Luar biasa sekali Baraya Sehat, ini edukasi yang sangat luar biasa, karena memang ini perlu sekali, karena memang wawasan masyarakat apalagi Kabupaten Tasikmalaya tantangannya pasti luas ya, karena wilayah yang luas, Iya. penduduk yang banyak, dan tentu jangkauannya juga begitu luas. Pasti ini menjadi PR untuk Ibu Rida juga Mbak Dea, begitu luar biasa. Terakhir pesan untuk Baraya Sehat terkait HIV/AIDS dan juga IMS ini seperti apa? Kalau misalkan kita pernah melakukan sesuatu yang beresiko, silahkan datang ke puskesmas terdekat. Jangan khawatir, rahasia terjamin ya, tapi langsung datangnya ke konselor. Setiap puskesmas itu ada konselor, jadi tidak masuk ke pendaftaran di depan. Ya, ditemukan sedini mungkin itu lebih baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila yang positif itu ya sudah mempunyai positif, itu mindsetnya itu harus ditanamkan seperti ini. Penyakit itu cukup di saya, jangan sampai menular kepada orang-orang terdekat saya, orang-orang tersayang saya, gitu. Jadi harus terbuka kepada pasangan, ya. Kalau misalkan pingin pasangannya tetap negatif, berarti kan itu harus ditindaklanjuti ke petugas kesehatan. Ya. Kalau dari pesan dari Maria untuk anak-anak remaja khususnya ya, kita nggak usah merasa takut untuk mengetahui status kita. Cobalah untuk PCT, karena kesehatan bukan milik program, bukan milik pemerintah, tapi milik kita sendiri. Kita harus berani untuk mengetahui status kita positif atau tidak. Oke, luar biasa sekali. Dua narasumber saya ini keren banget. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan untuk selalu mengedukasi masyarakat. Dan semoga apa yang sudah disampaikan juga oleh dua narasumber ini bisa diimplementasikan. Setidaknya kita paham ketika harus bagaimana menghindari, meminimalisir resiko, dan tentunya tindakan apa juga yang dilakukan kalau misalnya kita mengetahui ada orang yang mungkin terjangkit HIV/AIDS seperti itu. Terima kasih untuk Baraya Sehat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa sangat menambah edukasi. Kita akan ketemu lagi di PDKT berikutnya dengan narasumber yang lainnya bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Saya Darwisna pamit. Assalamualaikum.